Suasana pada siang yang terik di tengah laut, di atas kapal kayu yang sedang melaju ke suatu pulau, berdiri seorang pria penjelajah bernama Aran yang sedang melihat pemandangan laut di depan. Saat sore nanti aku akan sampai pada akhirnya aku dapat melihat pulau itu dan mengetahui apa saja yang ada di sana. Aku sudah tidak sabar. Tidak bisa aku menahan kantuk ini. Lebih baik aku tidur. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dengan tidak terduga, kapal tersebut tersambar oleh petir. Kapal tersebut hancur berkeping-keping dan Aran tidak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Aran pun mencoba untuk bangun. Setelah melihat sekeliling, ternyata ia sadar bahwa ia sudah berada di suatu pulau yang tak ia kenali. Aran berusaha mencari pertolongan. Ia masuk ke dalam hutan yang berada di pulau tersebut, berharap agar ada warga sekitar yang dapat membantunya. Selagi mencari pertolongan, Aran juga berusaha mencari kayu bakar dan beberapa makanan di hutan. Dan ternyata, menjelang malam pun Aran tidak menemukan warga sekitar sama sekali. Tak terasa, hari mulai malam. Aran pun memutuskan untuk tidur. Setelah terbangun, ia melihat ada sosok anak perempuan yang memakai pakaian tradisional di hadapannya. Halo, saya lihat dari kemarin kamu ada di tepi pantai. Kamu berasal dari mana? Saya terdampar kemarin. Apakah saya boleh meminta bantuan? Aran pun mengikuti kemana anak perempuan itu pergi. Ia berpikir bahwa anak ini pasti membawanya ke suatu pemukiman warga. Permisi Tuan, kira-kira apa gerangan yang membuat Tuan kemari? Saya kesini untuk mencari bantuan agar saya bisa kembali ke tempat asal saya, Pak. Mohon maaf Tuan Aran, tapi untuk sekarang sepertinya kami belum bisa membantu. Karena situasi yang tidak memungkinkan, tetapi Tuan Aran kami perbolehkan untuk tinggal di sini sampai kami bisa membantu Tuan. Baik, Pak. Kalau begitu, saya berterima kasih sebesar-besarnya. Tiba-tiba, desa tersebut diserang oleh beberapa orang. Mereka membuat rusuh dan menghancurkan pemukiman warga. Tanpa disadari, anak perempuan yang tadi membantu Aran ditangkap oleh kawanan yang menyerang desa itu. Para warga tolong selamatkan cucu saya. Leora masih kecil dan tidak seharusnya terlibat dalam perang ini. Bapak sebaiknya tenang dulu. Leora pasti akan baik-baik saja kalau boleh saya membantu. Bolehkah saya membantu menyelamatkan cucu Bapak? Terima kasih Tuan Aran. Cucu saya diculik oleh sekumpulan warga suku Polo. Pak, saya akan bantu sebagai bentuk terima kasih saya. Ada apa gerangan Tuan datang kemari dengan mengendap-endap? Apakah Tuan adalah suku Kuro? Pasti Tuan ingin menyelamatkan anak perempuan itu ya? Iya, memang tujuan saya kemari untuk itu. Lagi pula apa tujuan Bapak menculik anak tersebut? Ya hanya anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak peduli. Saya tidak suka dengan suku tersebut. Ia lebih maju dan lebih sejahtera. Seharusnya itu terjadi pada saya. Bapak kira dengan seperti ini Bapak bisa menjadi suku Bapak lebih maju? Tidak juga kan? Memangnya dengan adanya pertikaian ini akan menyelesaikan masalah? Dan seharusnya Bapak sibuk membangun suku ini agar lebih maju, bukannya malah berusaha menjatuhkan yang lain. Bapak justru telah melahirkan pemusuhan antar suku. Bukannya indah jika kita bisa hidup secara berdampingan, rukun, dan berkompetisi secara baik. Saya minta maaf ya. Kamu membuat saya sadar bahwa hal yang saya perbuat ini hanyalah sia-sia dan hanya menimbulkan permusuhan. Terima kasih ya. Dari kejadian itu, akhirnya suku Polo dan suku Kuro pun berdamai. Lagi perang dingin antara suku Kuro dan Polo. Tidak ada lagi iri dengki dan rasa benci. Leora pun dikembalikan ke rumahnya. Dan untuk berterima kasih kepada Aran, warga suku Polo dan Kuro pun bekerja sama membangun kapal dan mengantarkan Aran kembali ke tempat asalnya. Aran sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mau membantunya selama di sana dan membantunya untuk kembali ke rumahnya.